Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala abdil mursalin sayyidina wa Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ridwan ME selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko dan investasi. Tak lupa dengan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan manajemen resiko. Apa saja manajemen resiko itu dan bagaimana cara menetralisir itu manajemen resiko. Ya. Sebelum kita mempelajari manajemen risiko itu apa fungsi atau untuk apa sih kita mempelajari manajemen risiko, salah satunya itu untuk kita memanage suatu perusahaan ketika terjadi resiko-resiko, ya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang A, pengertian dan pentingnya manajemen risiko, ya. Resiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya bad outcome atau hasil yang buruk, sehingga resiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif dan berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi, ya. Manajemen risiko adalah serangkai prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau suatu perusahaan. Secara sederhana, pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Manajemen risiko dalam menjalankan bisnis sangatlah penting dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pasalnya, suatu organisasi akan menghadapi masa-masa ketidakpastian dalam pencapaian visi, misi, dan tujuannya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu risiko pada investasi konvensional. Adapun macam-macam atau bentuk-bentuk risiko dalam investasi konvensional adalah: 1. Turunnya nilai investasi. Risiko turunnya nilai investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua yaitu kenaikan investasi tidak sebanding dengan kenaikan inflasi. Risiko kenaikan investasi yang tidak sebanding dengan kenaikan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga barang secara terus-menerus yang akan berimbas pada banyak sedikitnya keuntungan investasi. Yang ketiga yaitu jenis atau sifat investasi yang susah untuk dijual lagi. Risiko yang berasal dari jenis atau sifat investasi yang susah dijual lagi dipengaruhi oleh adanya sifat atau jenis investasi yang berbeda-beda. Jenis investasi dibagi menjadi dua jenis atau sifat, yaitu investasi likuid dan investasi non-likuid. Menurut Panji Anuraga dan P.J. Pakarti, dalam melaksanakan investasi, seorang investor harus memahami akan berhadapan dengan beberapa risiko, yaitu 1. Risiko keuangan. Risiko keuangan yaitu risiko yang diterima investor akibat dari ketidakmampuan emiten memenuhi kewajiban pembayaran dividen atau bunga serta pokok investasi. Yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar yaitu risiko yang timbul akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan, atau kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang ketiga itu risiko psikologis. Risiko psikologis yaitu risiko bagi investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham.
Yang keempat yaitu resiko likuiditas. Resiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang kelima yaitu resiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga merupakan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Biasanya risiko ini berjalan berlawanan dengan harga-harga instrumen pasar modal. Yang keenam yaitu risiko mata uang. Risiko mata uang merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik, misalnya rupiah, terhadap mata uang negara lain, misalnya dolar Amerika Serikat. Yang terakhir yaitu risiko daya beli. Risiko daya beli merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi. Perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi, sehingga nilai real pendapatan menjadi lebih kecil. Saya Devi Putri Maharani akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya, yaitu poin C mengenai resiko pada investasi syariah. Dalam investasi syariah tentunya juga pasti akan menghadapi apa yang disebut dengan resiko. Dalam Islam, resiko disebut dengan istilah gharar yang berarti ketidakpastian. Masing-masing investasi memiliki tingkat resiko yang terbagi dalam low risk low return, moderate risk medium return, dan high risk high return. Oleh karena itu, Islam dalam menanggapi masalah risiko dalam berinvestasi menganjurkan umatnya untuk menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam investasi syariah terdapat berbagai risiko, antara lain yang pertama yaitu risiko kehilangan modal. Risiko kehilangan modal adalah risiko yang mungkin terjadi pada seluruh kegiatan investasi. Risiko kehilangan modal ini bukan hanya berarti kehilangan nilai nominal saja, akan tetapi juga kehilangan nilai real dari investasi yang disebabkan perubahan nilai uang. Kemudian, untuk risiko yang kedua yaitu risiko ketidakpastian keuntungan. Risiko yang kedua ini lebih terfokus pada keuntungan yang mungkin didapat dari jenis investasi yang berbeda. Misalnya, investasi dalam real estate, keuntungannya akan berbeda dengan reksadana, obligasi, saham, dan yang lainnya. Risiko yang ketiga yaitu sulitnya untuk menjual produk investasi. Risiko ketiga ini yang ditakuti orang ketika berinvestasi adalah apakah produk investasi yang dibelinya itu mudah untuk dijual atau diuangkan kembali atau tidak. Beberapa orang mungkin senang berinvestasi ke dalam emas karena emas dianggap mudah dijual kembali. Adapun contoh dari produk investasi yang tidak selalu mudah untuk dijual kembali adalah barang-barang koleksi. Barang-barang koleksi umumnya tidak mudah dijual kembali karena pasar pembeli barang-barang ini sangat spesifik. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fathiatul Dalila. Saya akan menjelaskan poin D, yaitu mengurangi risiko investasi. Untuk menghindari risiko yang timbul dalam suatu investasi, maka yang dibutuhkan adalah strategi investasi. Dalam menjalani aktivitas investasi, yang namanya risiko tentunya merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dan pasti terjadi. Sehingga dibutuhkan bagaimana mengelola risiko tersebut, terlebih bagi lembaga besar yang memiliki nilai investasi yang besar pula. Pada dasarnya, risiko itu dapat dikelola dengan 4 cara, yaitu yang pertama, memperkecil risiko, yaitu dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya agar tidak bertambah besar dan di luar kontrol. Yang kedua, yaitu mengalihkan risiko, dengan cara risiko yang ada dialihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan mengasuransikan objek atau usaha investasi. Yang ketiga yaitu mengontrol risiko, dengan cara melakukan kebijakan preventif atau mengantisipasi terjadinya risiko sebelum terjadi. Dan yang keempat yaitu pendanaan risiko, dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari, seperti menyediakan cadangan mata uang dolar guna mengantisipasi fluktuasi nilai mata uang. Namun, dalam praktik investasi secara umum, usaha untuk mengurangi risiko dapat ditempuh dengan cara termudah, yaitu dengan berinvestasi di berbagai sarana investasi. Terima kasih.